Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 39. Melanjutkan cerita sebelumnya. Fitur wajah Tan Yun bengkok, matanya menunjukkan kemarahan yang tak ada habisnya. Lingxia dibesarkan olehku, dan Raja Dewa Tertinggi dan Zhan Peng juga orang yang aku percayai, tetapi mereka bertiga mengkhianatiku. Ada juga Raja Dewa Titan, Raja Dewa Jianglong, Gongsun, Ma Mansion. Mereka tidak hanya mengkhianatiku, mereka juga membawa klan mereka untuk membunuhku. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang mati? Mata Tan Yun retak, dan dia meraung, tulangnya seperti gunung, dan darahnya mengalir seperti laut. Kamu tidak bisa mempercayainya. Jadi, mereka pantas mati, orang-orang mereka terkutuk. Mu Zentianzun tidak bisa menahan diri untuk sementara waktu. Juga, aku memuja Lingxia sebagai guru dan menjadi orang yang dia sukai dan percayai. Tujuanku adalah membiarkan dia mengalami perasaan dikhianati oleh seorang murid suatu hari nanti. Mu Zentianzun, aku telah menyelesaikan apa yang harus kukatakan. Jika kamu masih bersikeras membunuhku, kamu bisa melakukannya. Setelah itu, Tan Yun membuat rencana untuk melarikan diri. Mu Zentianzun dia perlahan menyingkirkan pedang dewa berkata, bagaimana saya mempercayai kata-kata Anda? Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda adalah Hongmeng Supreme? Bagaimana cara membuktikannya? Tan Yun mengepalkan tinjunya, melepaskan kekuatan ilahi, memadatkan gambar memori dari kehampaan. Dalam gambar, itu adalah benua hukuman surga, rumah Tan di kota Wang Yue. Mu Zentian melihat bahwa semua orang di Tan Mansion menyebut Tan Yun sebagai Tuan Tan. Kemudian, pemandangan berubah, dan itu adalah istana Hongmeng dalam gambar. Murid itu melihat guru, Lingxia Tianzun bersujud ke arah Tan Yun. Yah, jangan sopan, kata Tan Yun sambil tersenyum. Segera, pemandangan berubah lagi. Mu Zentianzun melihat bahwa di langit luas di luar wilayah, Tan Yun dan Raja Iblis besar di luar wilayah itu terluka parah dan melarikan diri kembali ke dunia Dewa Hongmeng. Tepat ketika Tan Yun pulih dari retret, Lingxia Tianzun, Raja Dewa Tertinggi, dan Zhan Peng datang untuk membunuh bersama Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme. Lingxia, aku membesarkanmu dengan tanganku sendiri. Meskipun kamu adalah muridku, aku memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Mengapa kamu mengkhianatiku? Tan Yun, yang terluka parah, terlihat kesakitan dan meneteskan air mata, meraung. Ada Raja Dewa Tertinggi dan Zhan Peng, kalian semua adalah orang yang saya percayai. Mengapa Anda ingin melakukan ini? Lingxia Tianzun mengatupkan bibirnya, tetapi tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Raja Dewa Tertinggi dan Zhan Peng mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Hahaha, aku mengerti. Tan Yun mengangkat kepalanya dan tersenyum sedih. Lingxia, suamimu adalah murid Changsun Xuanqi. Dia ingin membunuhku, jadi, demi suamimu, kamu mengkhianatiku yang membesarkanmu dan mengajarimu bertarung. Setelah tertawa sedih, Tan Yun memandangi Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme, dan meraung memekakkan telinga. Kalian dua binatang pengkhianat, aku bersumpah demi Hongmeng Supreme, selama aku tidak mati, aku ingin kalian mati. Mendengar ini, Si Yuan Supreme menyeringai dan berkata, Hongmeng Supreme, jika kamu tidak terluka, Chaos Supreme dan aku masih akan takut padamu 3 poin. Untuk saat ini, bukankah mudah bagi kami untuk membunuhmu? Selanjutnya, Mu Zentianzun melihat bahwa dalam gambar memori, Tan Yun dibunuh secara brutal, dan karena jiwa tertinggi itu abadi, dia dikutuk oleh dua tertinggi untuk memasuki siklus keabadian. Setelah menonton, Mu Zentian gemetar hebat, menatap Tan Yun dengan simpatik, dan bergumam pada dirinya sendiri, ternyata guru itu bohong. Dia berkata bahwa kamu jatuh ke jalan iblis dan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, jadi dia membunuh kerabatnya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, ini hanya untuk menutupi sisi jeleknya. Mu Zhen, karena kamu sudah mengetahui identitasku, apakah kamu bersedia berdiri di sisiku? Setelah mendengarkan,
Mu Zhen Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya tahu bahwa tuannya mengkhianati Anda saat itu, tetapi bagaimanapun dia memberikan kultivasi untuk saya tidak dapat mengkhianatinya. Namun, jangan khawatir, kamu adalah Hongmeng Supreme. Aku akan bungkam dan tidak akan memberitahu siapapun. Mendengar ini, Tan Yun tahu bahwa nasibnya diselamatkan hari ini, tetapi dia masih khawatir, dan sulit untuk menjamin bahwa Mu Zhen Tianzun tidak akan mengkhianatinya. Mu Zhen Tianzun tampaknya memahami kekhawatiran Tan Yun, dan dia berkata dengan tulus, jika saya mengatakan bahwa saya tidak akan mengkhianati Anda, saya tidak akan melakukannya. Saya berjanji dengan kepribadian saya. Oke, aku percaya padamu. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih. Ya, Mu Zhen Tianzun sepertinya memikirkan sesuatu, dan ada sentuhan kesedihan di matanya, aku harus pergi, dan selamat tinggal. Tan Yun menatap kesedihan di matanya, dan bertanya, ada apa denganmu? Mu Zhen Tianzun menghela nafas, aku akan pergi ke Gunung Dewa Darah untuk memberi penghormatan kepada ayahku. Ayah, Tan Yun terkejut, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu dan berkata, apakah kamu putri Dewa Darah Mukong? Mendengar ini, Mu Zhen Tianzun menatap Tan Yun dan berkata, nah, apakah kamu kenal ayahku? Ya, tentu saja. Tan Yun mengatakan ini, tidak tahu apa yang dia pikirkan, matanya berangsur-angsur menjadi basah, apakah kamu tahu bagaimana ayahmu meninggal? Mu Zhen Tianzun berkata, tuanku memberitahuku bahwa ayahku jatuh saat melawan iblis di luar wilayah, dan kemudian tubuh ayahku dimakamkan di Gunung Dewa Darah. Omong kosong. Mata Tan Yun merah, dan dia gemetar karena marah. Apa yang kamu tahu? Apakah ada alasan lain atas kematian ayahku? Mu Zhen Tianzun bertanya. Iya, ayahmu dibunuh oleh Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun bukan dalam pertempuran, tapi oleh Chaos Tianzun. Tan Yun menggertakkan giginya, dan matanya menunjukkan sikap menyalahkan diri sendiri, itu juga mati karena aku. Mendengar kata-kata itu, Mu Zhen Tian merasa pusing, dengan air mata berlinang, dan bertanya, apakah yang kamu katakan itu benar? Tan Yun berkata dengan mata sedih, dulu, setelah aku dibunuh oleh Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme, seutas sisa jiwa melarikan diri dari Hongmeng Senfu. Akhirnya, aku pergi ke pegunungan di sebelah utara Gunung Dewa Darah, dan pasangan Chaos Tianzun dan pasangan Lingxia Tianzun mengejarku, dan datang ke Gunung Dewa Darah, curiga ayahmu menyembunyikanku. Jadi ayahmu dibunuh secara brutal oleh pasangan mereka. Saya tidak tahu ini pada saat itu, dan saya baru mengetahuinya nanti. Jadi saya tidak memiliki gambar memori untuk ditunjukkan kepada Anda. Masalah ini diketahui oleh banyak Raja Dewa seperti Raja Dewa Tertinggi, Zhan Peng, dan Raja Dewa Titan. Kamu bisa menjadi murid Lingxia. Seharusnya dia tahu bahwa dia telah membunuh orang yang salah, jadi dia menerimamu sebagai murid. Ini dianggap sebagai penebusan. Maaf, tapi kesalahanku yang tidak disengaja telah menyakiti ayahmu. Setelah mendengarkan ini, air mata Mu Zhen Tian menetes. Jika ini benar, aku akan balas dendam kepada Lingxia Tianzun. Itu benar. Tan Yun berkata, Raja Dewa Bai Cheng juga harus tahu. Aku akan bertanya padanya sekarang. Mu Zhen Tian meneteskan air mata, menjentikkan lengan gioknya, mengangkat penghalang yang menutupi aula, dan berkata, Raja Dewa Bai Cheng, masuklah. Pada saat ini, Tan Yun buru-buru berkata, Raja Dewa Bai Cheng masih belum mengetahui identitas saya. Tolong rahasiakan. Saya akan. Ketika Mu Zhen Tian melewati suara itu, Raja Bai Cheng yang cemas melangkah ke aula. Menemukan bahwa Tan Yun masih hidup, dan dia diam-diam lega. Raja Dewa Bai Cheng, ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda, jadi Anda harus menjawab dengan jujur. Mu Zhen Tianzun tidak diragukan lagi berkata, Tuan Tianzun, tolong katakan. Dewa Raja Bai Cheng dengan hormat berkata, generasi muda tidak tahu apa-apa selain berbicara. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana sebenarnya ayahku meninggal? Mu Zhen Tianzun bertanya. Mendengar ini, tubuh tua Dewa Bai Cheng tiba-tiba bergetar, dan buru-buru berkata, Tuan Tianzun, ayahmu telah membuat prestasi luar biasa di masa lalu. Dia mati di medan perang dan berkorban dengan terhormat. Aku ingin kamu mengatakan yang sebenarnya. Suara Mu Zhen Tianzun menjadi lebih dingin. Tuan Tianzun tenang, apa yang dikatakan generasi muda itu benar. Dewa Raja Bai Cheng membungkuk. Saat ini,
Tan Yun berkata, saya dapat melihat bahwa Anda selalu berbohong, jadi Anda harus selalu mengatakan yang sebenarnya. Melihat Tan Yun berbicara, meskipun Dewa Raja Bai Cheng bingung, mengapa Tan Yun tahu kebenaran tentang kematian ayah Mu Zentian, tetapi dia tetap berkata dengan jujur, Yuner, ini bukan orang tua yang tidak ingin saya katakan, tapi perintah Lingxia Tianzun. Mengatakan akan dibunuh tanpa ampun. Mengatakan, Mu Zentianzun membuat pedang backhand dan meletakkannya di leher Raja Bai Cheng, dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak mengatakannya, kamu akan mati sekarang. Mendengar ini, Raja Bai Cheng memandang Mu Zentianzun dengan seringai dan berkata, kamu bisa memberitahu generasi muda, tetapi kamu harus merahasiakannya untuk generasi muda, jika tidak, generasi muda akan dihancurkan oleh Tuan Lingxia Tianzun. Iya, aku berjanji untuk tidak memberitahu siapapun bahwa kamu mengatakannya. Mu Zentianzun menyingkirkan pedang dewa dan berkata, kamu bisa bicara sekarang. Dewa Raja Bai Cheng berkata dengan jujur, ayahmu dibunuh oleh Tuan Lingxia dan Chaos Supreme. Awalnya, mereka mengira ayahmu yang menyembunyikan sisa jiwa Hongmeng Supreme. Tidak peduli bagaimana ayahmu menjelaskan, suami dan istri tidak mempercayainya. Pada akhirnya, mereka membunuh ayahmu. Kemudian, ketika Lingxia Tianzun mengetahui pembunuhan itu salah, dia menemukanmu dan menerimamu sebagai murid utama, mencoba menebus kesalahan itu. Juga memerintahkan agar orang dalam itu tidak diizinkan untuk berbicara, jika tidak, 9 klan akan dibunuh. Mendengar ini, mata penuh air mata Mu Zentianzun berputar, dan tubuh halus Miaoman terus gemetar. Bisa dibayangkan kemarahan di hatinya. Kebencian membunuh ayahku tidak dibagikan, Lingxia Tianzun, aku harus membunuhmu. Mu Zentianzun tidak bisa menangis. Raja Dewa keluar lebih dulu. Tan Yun berkata, aku akan menemaninya. Ya, setelah Dewa Raja Bai Cheng pergi, Tan Yun menatap Mu Zentianzun yang menangis terseduh-seduh, dan menghibur, jangan terlalu sedih. Lingxia Tianzun adalah musuh bersama. Mulai sekarang, kita akan membalas dendam bersama. Mu Zentianzun menangis, dan tiba-tiba jatuh ke pelukan Tan Yun, melolong dan menangis. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan mengaku pembunuh musuh ayahku dan menjadi tuan selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tan Yun menghela nafas dan dengan lembut menepuk punggung Mu Zentianzun. Setelah sekian lama, Mu Zentianzun berhenti menangis, dan menemukan bahwa setelah dia dipegang oleh Tan Yun, ada sentuhan rasa malu di pipinya, jadi dia mundur dan dengan hormat berkata, saya telah melihat Tuan Supreme. Di mana aku Supreme? Tan Yun berkata dengan senyum masam, sekarang, aku masih adik laki-lakimu, dan kamu masih kakak perempuanku. Mulai sekarang, kita akan membunuh Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun bersama. Ya, Mu Zentianzun menganggukkan kepalanya, menyeka air matanya, dan menatap Tan Yun dengan ketakutan yang tak terbendung di matanya. Ketika dia mengetahui identitas Tan Yun, dia secara tidak sadar takut pada Tan Yun. Apakah kamu takut padaku? Aku tidak akan memakanmu, apa yang kamu takutkan? Tan Yun bercanda. Mata Mu Zentianzun membelalak, wajahnya yang memukau mengungkapkan rasa malu. Dia tidak akan benar-benar tertarik. Tan Yun terkejut. Saat ini, Mu Zentianzun berkata, saya sudah cukup lama di sini, saya akan pergi. Saya akan memberitahu Lingxia Tianzun bahwa saya belum menemukan petunjuk tentang pembunuhnya. Pamitan. Setelah itu, Mu Zentianzun mengatupkan bibirnya, meninggalkan aula seolah melarikan diri, berubah menjadi seberkas cahaya, terbang keluar dari istana para dewa, dan menghilang di puncak Gunung Qingtian. Setelah Mu Zentianzun pergi, Raja Dewa Bai Cheng masuk dan menepuk dadanya dan berkata, Yuner, tadi aku takut. Kupikir Mu Zentianzun benar-benar ingin membunuhmu. Juga, bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana kamu bisa meyakinkan kalau kamu bukan pembunuh saat dia ingin membunuh? Kata Dewa Raja Bai Cheng. Mendengar ini, Tan Yun terkejut, kamu selalu menebak bahwa akulah pembunuhnya. Tentu saja, kata Raja Bai Cheng, ketika kami dipisahkan dari ruang waktu dan ruang kota Dewa Hongmeng, saya mengharapkan Anda untuk bertindak atas nama keluarga Raja Titan. Tapi aku tidak menyangka kamu akan membunuh Gongsun Xuangli dan menghancurkan Ma Mansion dan Gongsun Mansion. Setelah itu, Raja Dewa Bai Cheng mengerutkan kening, Yuner, Pak Tua, saya tidak suka apa yang saya katakan, tidak apa-apa.
Kamu berkata, Tan Yun menjawab. Yuner, seperti kata pepatah, ada orang yang dirugikan dan debitur adalah pemiliknya. Dewa Raja Bai Cheng berkata, orang tua, saya tahu Gongsun Zhuangli dan Ma Boxiang ingin membunuh Anda. Anda dapat membunuh mereka jika mereka kuat di masa depan. Anda membunuh keluarga mereka, saya tidak setuju dengan orang tua ini. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata dengan tulus, ada beberapa hal, sekarang bukan waktunya untuk memberitahumu, tapi aku berjanji tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Orang mereka pantas mati. Dewa Raja Bai Cheng diam-diam berpikir, mengapa Yuner mengatakan ini? Sepertinya dia memang memiliki rahasia yang tidak diketahui. Oke, aku percaya padamu. Melihat keengganan Tan Yun untuk mengatakannya, Dewa Raja Bai Cheng juga tidak bertanya. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, oh, ya, bagaimana Anda mencari besi meteorit waktu dan pasir hisap emas ruang angkasa? Dewa Raja Bai Cheng berkata, kami telah menemukan cukup waktu besi meteorit, tetapi pasir hisap emas belum cukup ditemukan. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan berlatih retret dulu, dan kamu akan terus memberitahuku ketika pasir emas cukup. Oke, pergi-pergi. Dewa Raja Bai Cheng berkata sambil tersenyum. Ketika Tan Yun pergi, Dewa Raja Bai Cheng memukul alis dan garis vertikalnya, merasa bingung. Bagaimana Tan Yun mengetahui kebenaran tentang kematian ayah Mu Zentian? Setelah Tan Yun memasuki alam dewa elit, dia kembali ke istana Jing dan memasuki menara dewa tertinggi tingkat ke-12. Setelah dia melaporkan kepada istrinya bahwa dia aman, dia meminta Zisan untuk pergi retret dan berlatih. Kemudian, Tan Yun datang ke puncak menara. Saat dia akan berlatih, Zixin Api Hongmeng dan Hongmeng Bingyan Binger terbang ke menara dan membungkuk kepada Tan Yun dan berkata, aku telah melihat tuannya. Tan Yun menatapnya, tiba-tiba bersemangat. Sekarang api Hongmeng telah melangkah ke tingkat Tianzun, itu dapat langsung membakar artefak Tianzun bermutu tinggi menjadi kehampaan. Dan Hongmeng Bingyan telah mencapai puncak peringkat Tianzun, dan dapat melelehkan artefak Tianzun terbaik. Wah, kekuatanmu akhirnya meningkat. Tan Yun sangat bersemangat. Tidak diragukan lagi bahwa Hongmeng Bingyan dan api Hongmeng sekarang adalah pembunuh terbesarnya. Segera, Tan Yun membiarkan api Hongmeng terbang ke telapak tangan kanan, dan setelah Hongmeng Bingyan memasuki telapak tangan kiri, dia menutup matanya dan mengeluarkan ginseng Raja Suci dari cincin untuk mulai berlatih. Dalam waktu menara, 38 juta tahun kemudian, kelahiran Raja Suci Hongmeng kelima dipadatkan di kolam roh Tan Yun, dan dia dipromosikan menjadi Raja Suci kelas 5.